Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahma Ainun Salsabila, NIM 1910110032, kelas PAIA 519. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi pembelajaran tentang sedekah, hibah, dan juga hadiah, yang mana materi ini berada di kelas 8 MTS. Nah, materi sedekah, hibah, dan hadiah di dalam Islam berarti membahas kegiatan yang dilakukan manusia yang ada dalam Islam. Kegiatan ini berdampak sebagai menolong orang lain secara sukarela dan spontan tanpa adanya mengharap balas budi dari orang yang diberikan. Nah, oleh sebab itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama sedekah, yang kedua hibah, dan yang ketiga hadiah. Yang pertama yaitu sedekah. Nah, apa itu sedekah? Sedekah berasal dari bahasa Arab yang berarti sodakota, yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Sedangkan sedekah sendiri menurut syara diartikan sebuah pemberian dari seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pemberian sedekah yaitu memberikan sejumlah uang atau beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian fungsi sedekah. Fungsi sedekah ada beberapa, yaitu yang pertama penolak balak atau musibah. Yang kedua sebagai penyembuh atau obat bagi semua penyakit. Yang ketiga sebagai penjaga harta. Yang keempat menjauhkan diri dari kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke hukum sedekah. Nah, apa hukum sedekah? Dalam Islam, hukum sedekah itu disunahkan atau dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 88 yang berarti, dan sedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua yaitu hibah. Dalam pengertiannya, hibah menurut bahasa, hibah berarti pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma. Sedangkan hibah sendiri menurut istilah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan alih pemiliknya untuk dimanfaatkan sebagai kegunaannya dan langsung pindah pemiliknya saat akad hibah dinyatakan. Kemudian hukum hibah. Nah, apa saja hukum-hukum hibah? Yang pertama yaitu wajib. Apabila hibah yang diberikan kepada istri dan anak itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua yaitu haram. Apabila hibah harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Kemudian yang ketiga yaitu makruh. Apabila menghibahkan
Sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih banyak hukumnya adalah makruh. Nah, sekarang kita masuk ke syarat hibah. Syarat hibah yang pertama yaitu ijab, adalah pernyataan tentang pemberian dari pihak yang memberikan. Dan yang kedua adalah qabul, ialah pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu. Dan yang ketiga qabdalah, merupakan penyerahan milik itu sendiri, baik penyerahan dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis. Kemudian materi yang ketiga yaitu hadiah. Nah, dalam pengertiannya sendiri, hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menyatakan atau karena rasa cinta. Hadiah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Hadiah merupakan Adapun anjuran untuk memberi hadiah, yaitu di dalam hadis dianjurkan bagi yang memberi hadiah untuk menerima hadiah, walaupun sedikit jumlah pemberian tersebut, karena penerima hadiah tersebut merupakan bukti penghargaan orang yang memberi hadiah dan menerima hadiah. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat hadiah. Nah, apa saja syarat hadiah? Yang pertama yaitu orang yang menerima hadiah itu sehat akalnya dan tidak dibawa perwakilan orang lain. Yang kedua, penerimaan hadiah haruslah orang yang benar memerlukan karena keadaannya terlantar. Dan yang ketiga, barang yang diberikan harus bermanfaat bagi penerimanya. Nah, kesimpulannya, para ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunnah. Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Namun ada waktu dan tempat dianjurkan pada bulan Ramadan. Harta yang paling utama untuk disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sampai di sini apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.